Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Rianti Monika Manik. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu C. Metode penilaian dalam anggaran persediaan. Yang pertama ada first in first out atau FIFO, yang mana dalam metode ini barang atau produk yang pertama dibeli akan pertama diproses, dan bila pembelian pertama sudah diproses maka akan digunakan produk yang kedua. Yang kedua ada LIFO atau last in first out, yang mana dalam metode ini material atau produk yang terakhir dibeli akan segera diproses. Dan yang ketiga ada average, yang mana metode ini persediaan material pada akhir periode akan dinilai dengan harga rata-rata dari pembelian material. Yang D, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai persediaan barang dalam proses. 1. Unit atau jumlah barang dalam proses. Semakin besar jumlah barang yang masih dalam proses, maka nilai persediaannya akan semakin besar. 2. Tingkat penyelesaian produk. Dilihat dari penyelesaian masing-masing komponen produksi, yaitu komponen material tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. 3. Tarif biaya produksi. Bila tingkat penyelesaian komponen produk tidak sama, maka masing-masing unsur biaya material, tarif biaya tenaga kerja langsung, dan tarif BOP. E. Faktor yang mempengaruhi besarnya nilai persediaan barang jadi. Yang pertama nilai persediaan, yang kedua metode penentuan harga pokok, yang ketiga metode full costing, yang keempat metode penentuan harga pokok produk yang memasukkan semua biaya produksi sebagai komponen harga pokok, yaitu material TKL, BOP variabel, dan BOP tetap. Yang kelima metode variable costing. Yang keenam metode penentuan harga pokok produk yang memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel sebagai komponen harga pokok produk, yaitu material TKL dan BOP variabel. Anggaran beban operasi. 1. Beban penjualan, yaitu beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Berikut contoh beban penjualan: gaji wiranlaga atau salesman, komisi wiraniaga, biaya penyusutan kendaraan bagian penjualan, biaya listrik, air, dan gas bagian penjualan. 2. Beban administratif atau administrative expense, beban yang muncul dari bagian administratif dan kegiatan umumnya yang dilakukan oleh perubahan. Beban operasional tetap, variabel, dan semi variabel. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian beban penjualan dan administrasi perusahaan dapat membagi kedua beban operasional tersebut menjadi beban tetap atau fixed cost, beban variabel atau variable cost, dan beban semi variabel. Variabel operasional bersifat tetap, maka nilainya tetap sama berapapun tingkatan penjualan yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode relevan range. Contohnya, gaji karyawan dan beban listrik ruangan bagian penjualan. Beban operasional bersifat variabel jika nilai keseluruhannya berubah seiring dengan perubahan pada tingkat penjualan. Beban operasional bersifat semi variabel jika beban tersebut memiliki konsumen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contohnya, biaya operasi adalah biaya listrik bagian penjualan. Baiklah, segitu saja materi yang kami presentasikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan juga buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.